Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Heri Pratikto MSI dan yang kami banggakan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami sehingga pada pagi hari ini kami bisa mempresentasikan tugas kami dengan judul Sistem Filsafat Pancasila dalam Perspektif Budaya Pasca Modern. Dengan tim saya sendiri yaitu Durinta Puspasari dan rekan saya Mbak Ida Mawadah. Nah, kalau kita membahas tentang sistem filsafat teman-teman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem filsafat itu sendiri? Sistem filsafat itu sendiri adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Tentu saja di sini suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain. Misalnya saja sistem pendidikan Indonesia. Itu kan ada guru, murid, kemudian ada kurikulum, metode pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian suatu sistem filsafat tentu saja juga harus komprehensif. Artinya di sini adalah tidak ada sesuatu hal yang di luar jangkauannya. Kalau tidak demikian, maka hanya memandang realitas dari satu samping atau tidak memadai. Nah, realitas yang dihadapi manusia di sini tentu saja sangat luas, mencakup segala sesuatu, baik hal-hal yang dapat ditangkap dengan indera maupun yang dapat ditangkap dengan akal. Sehingga di sini sistem filsafat dengan sendirinya mencakup pemikiran teoritis tentang realitas, baik itu tentang Tuhan, kemudian tentang alam, maupun tentang manusia itu sendiri. Kemudian para ilmuwan, cendekiawan, dan budayawan pada dasarnya sudah mengembangkan grand teori yang bersumber dari ajaran sistem filsafat yang apabila dikaitkan dengan sumber dan proses belajar mengajar itu dianggap sebagai suatu proses pembinaan ilmu pengetahuan. Di sini juga adanya persepsi bahwa guru adalah tempat dan sumber pengetahuan. Dari sinilah disadari bahwa memahami sumber proses belajar mengajar merupakan produk lanjutan dari pemahaman kita tentang sumber ipteks secara mendasar. Sehingga di sini sistem filsafat mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memberikan landasan teoritik bagi penguasaan dan pengembangan iptek dan mengembangkan tujuannya. Kemudian yang kedua, untuk tujuan iptek senantiasa dilandasi oleh nilai mental, kepribadian, dan moral manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bagaimana kedudukan sistem filsafat, khususnya filsafat ilmu sebagai asas kerohanian dari sistem keilmuan dan pengembangannya. Nah, fungsi mental dan moral kepribadian manusia dalam implementasi iptek itu dianggap merupakan kriteria signifikan suatu keilmuan. Artinya di sini adalah asosial bahkan amoral manakala implementasi iptek bukan demi kesejahteraan umat manusia, melainkan bencana dan kehancuran budaya bahkan umat manusia itu sendiri. Kalau kita tadi sudah membahas tentang apa itu sistem filsafat, maka untuk materi berikutnya adalah kita akan bahas apa itu sistem filsafat Pancasila. Nah, teman-teman, secara etimologis, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang artinya aturan tingkah laku yang dipandang baik atau normal atau penting. Atau sila juga bisa diartikan sebagai asas, dasar, atau sendi. Sehingga Pancasila di sini bisa diartikan 5 dasar atau 5 aturan tingkah laku yang penting. Nah, istilah Pancasila di sini teman-teman dalam pengertian sila sebetulnya sudah lama ada di Nusantara. Itu bisa dimulai dari masa kerajaan Buddha, kemudian masa Jawa kuno, sampai masa Jawa kontemporer. Nah, di sini tentu saja jauh sebelum berdirinya yang namanya Indonesia. Nah, sedangkan pada masa Indonesia inilah istilah Pancasila dipahami dalam pengertian sila sebagaimana diimplementasikan sebagai dasar filsafat negara.
Kemudian kenapa Pancasila dianggap sebagai sistem filsafat? Nah, Pancasila dianggap sebagai sistem filsafat itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah cara deduktif, di mana cara ini itu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Kemudian cara yang kedua adalah cara induktif. Artinya di sini adalah dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Kemudian sila-sila Pancasila itu seperti yang kita ketahui bersama teman-teman itu ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu saja setiap sila dari Pancasila ini tidak dapat dipisahkan dari kesatuan keseluruhannya. Pada dasarnya yang menjadi subjek atau pendukung dari isi sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai manusia itu sendiri. Manusia yang terdiri dari sejumlah unsur mutlak yang semua unsur tersebut menduduki dan menjalankan fungsinya secara mutlak. Artinya di sini adalah tidak dapat digantikan fungsinya oleh unsur yang lain. Kemudian sila-sila Pancasila itu juga dianggap kesatuan yang sifatnya adalah organik. Artinya di sini terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Tentu saja di dalam kesatuan ini tiap-tiap bagian telah menempati kedudukan sendiri dan berfungsi sendiri. Meskipun tiap-tiap sila itu berbeda-beda namun tidak saling bertentangan dan justru saling melengkapi. Nah, konsekuensinya di sini dari konsep ini adalah tidak dapat menghilangkan salah satu sila tersebut. Kemudian Pancasila juga dianggap sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Terbentuknya sistem kefilsafatan ini tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual tempat bangsa ini hidup. Nah, Pancasila itu juga tercermin dari pandangan bangsa Indonesia mulai dari mengenai Tuhan, kemudian manusia, kemudian satu, kemudian rakyat, dan yang terakhir adalah adil. Untuk satu kesatuan sila-sila Pancasila ini, itu termasuk dalam esensi Pancasila, yaitu intisari isi dari masing-masing sila, yaitu mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, sampai keadilan. Nah, nilai fundamental Pancasila ini bisa dijabarkan ke dalam nilai instrumental di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk norma hukum dan norma lainnya. Norma ini masih dianggap sifatnya adalah umum, kemudian baru dijabarkan kembali ke dalam nilai praktis, bisa berupa undang-undang atau peraturan lainnya, dan berimplikasi pada tingkah laku bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Ida Mawadah. Saya persilakan Mbak Ida. Baik Mbak Rinta, terima kasih atas penjelasannya. Akan saya lanjutkan terkait materi perspektif budaya pasca modernnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga memiliki berbagai penafsiran yang tidak seragam, sebagaimana terlihat dari sepanjang sejarah tahun 1945 hingga sekarang. Berbagai penafsiran tersebut pada hakikatnya merupakan usaha rasional dan filsafati untuk menentukan bagaimana Pancasila yang seharusnya dalam implementasi bermasyarakat. Identitas Indonesia bukan sekedar dipertahankan, tetapi selalu harus digali. Identitas harus mampu memadukan dua unsur yang kontradiktif, yaitu tradisional dan modern. Dalam modernitas, harus dijelaskan sejauh mana unsur modern yang dapat dipribumikan dan sejauh mana unsur tradisional yang dapat dimodernkan.
Pancasila sebagai sistem filsafat belum sepenuhnya diyakini oleh masyarakat ilmuwan Indonesia. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia hanya mengakui bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Sebagai warga negara, kita percaya dan mewarisi nilai-nilai Pancasila dalam rasio budaya sebagai pandangan hidup. Hal tersebut berarti nilai Pancasila menjiwai watak masyarakat Indonesia seperti kepercayaan adanya Tuhan, kesadaran kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, gotong royong dan tepat selira. Maka pengakuan nilai dasar atau fundamental ini sebagai mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa atau jati diri sepanjang sejarah kebudayaannya. Bangsa sebagai kolektif secara kuantitas dan kualitas mengemban cita nasional yang mengembangkan dari dalam sosio-budaya dan pandangan hidupnya yang menjelma dalam sistem kenegaraannya. Wujud dan integritas dari sistem kenegaraan atau sistem kemasyarakatan kebudayaan suatu bangsa adalah yang pertama merupakan sistem sosio-budaya. Yang kedua adalah filsafat kependidikan, sistem filsafat hidup, serta filsafat negara. Yang ketiga adalah sistem ekonomi, industri, dan iptek. Modernisme mengacu kepada bentuk-bentuk budaya Indonesia yang terikat dengan modernisasi. Citra diri modernisme mencangkup pudarnya tradisi yang digantikan dengan yang baru, sehingga telah mengubah paradigma intelektual dari kebiasaan-kebiasaan lama ke sistem logis dan berbagai pembuktian lainnya. Dari tradisi pengetahuan ke ilmu pengetahuan. Budaya pasca modern juga menyangkut sosial dan budaya sebagai unsur terkecil dalam tatanan hidup bersama yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga adanya penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasca modern. Yang pertama adalah dekonstruktif. Standar yang dilihatnya adalah kaku dan terlalu skematis sehingga tidak cocok untuk melihat realitas yang jauh lebih rumit. Sehingga harus dirubah, diperbaiki, dan disempurnakan oleh para pemikir postmodernisme. Yang kedua adalah relativisme. Merupakan segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga ilmu pengetahuan bersifat relatif dan tidak ada ilmu pengetahuan yang kebenarannya adalah absolut. Yang ketiga adalah pluralisme. Adanya heterogen, mulai dari ras, agama, budaya, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, sehingga harus ada toleransi antara satu dengan lain untuk menciptakan persatuan bangsa. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam budaya pasca modern. Pancasila merupakan sebuah pandangan dunia atau worldview yang juga dapat ditanamkan nilai-nilai filsafat. Pancasila adalah filsafat bangsa yang sesungguhnya terhimpit dengan jiwa bangsa. Di sini yang muncul adalah kapasitas pengetahuan bangsa, misalnya yang berkaitan dengan hakikat kenyataan dan kebenaran. Sebagai pandangan dunia atau filsafat, Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa, yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Bahan materialnya adalah berbagai butir dan ajaran kebijaksanaan dalam bentuk etnik maupun agama. Penguasaan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berpedoman pada keilmuan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sudut pandang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari pendirian teologis dalam ilmu.
Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, artinya pengetahuan masuk ke dalam matriks Pancasila yang berbasis ketuhanan yang Maha Esa dan berpuncak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diperuntukkan sebagai petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup dalam berkehidupan di segala bidang, baik itu politik, pendidikan, agama, budaya, sosial, dan ekonomi. Ini dapat diartikan semua tingkah laku dan tindak tunduk perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Pancasila merupakan pengertian secara umum sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila diperuntukkan sebagai petunjuk hidup yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jika dilihat dari sisi kenegaraan, ada beberapa problem kebangsaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam budaya pasca modernnya. Dalam mengatasi persoalan kebangsaan, upaya pengembangan Pancasila diperlukan dari beberapa faktor. Yang pertama adalah harus ada proses penyadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang memiliki banyak makna bagi kehidupan umat manusia. Penyadaran dapat dilakukan selain kepada masyarakat, juga kepada pejabat negara dengan memberi pengetahuan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup harus selalu diikutsertakan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah, sehingga perilaku penyimpangan dan korupsi dapat direduksi. Yang kedua, memperbaiki mental pejabat negara agar tidak selalu melakukan korupsi, yaitu dengan selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dengan memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai akan menambah pengalaman dan peresapan pengetahuan seseorang tentang Pancasila di dalam mentalitasnya, hati, budi, dan nuraninya. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam hati nurani. Jika hati nurani tidak memiliki kepedulian dan empati terhadap nilai-nilai luhur dari ontologi Pancasila, maka sulit untuk mengimplementasikan makna dari Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu tidak perlu dibenahi, adalah nurani manusia, sehingga penyadaran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan melalui rasio dan pikiran manusia saja, melainkan juga menyentuh hati nurani manusia itu sendiri. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Prof. Heri Pratikto dan teman-teman semuanya. Saya Durinta Puspasari dan rekan saya Mbak Ida Mawadah, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.